Doa pendek dan mudah agar mendapatkan gajian dunia akhirat. Ayat pendek berisi doa para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada salah satu ayat pendek yang isinya adalah tuntunan doa pendek di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ini adalah doanya para wali-wali Allah. Doa ini fadilahnya, manfaatnya, faedahnya, yaitu akan mendapatkan gajian dunia dan akhirat. Digaji oleh Allah dunia dan akhirat. Yaitu yang tercantum di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-146, 147, 148. Tetapi doanya hanya pendek. Hanya saja penjelasan ayatnya lengkap dari 146, 147 dan 148. Adapun doanya hanya pendek saja. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Ini ayat 146. Wallahu bermula Allah, yuhibbu yaitu mencintai oleh Dia Allah, as-sabirina kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah mencintai orang-orang yang sabar. Siapakah yang termasuk orang yang sabar itu? Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doanya ini. Wa ma kana qaulahum, dan tidaklah ada qaulahum oleh ucapan mereka, dan tidaklah ada qaulahum yaitu ucapan mereka illa angqalu oleh kecuali sekiranya berkata oleh mereka. Berkata ini artinya di dalam doa mereka. Mereka para wali-wali Allah yang sabar, yang telah mendapatkan ujian dari Allah. Jadi nih, barang siapa yang sudah diuji oleh Allah bertubi-tubi ujiannya, diuji oleh Allah dengan tidak punya harta, tidak punya uang, tapi masih sabar. Diuji dihina oleh banyak orang, bahkan istrinya sendiri mungkin yang menghina. Setelah diuji oleh Allah, tapi dia tetap sabar. Kemudian dia mengamalkan doa, membaca doa, Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir, ampunilah oleh Engkau, lana untuk kami, dzunubana pada dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, dan pada keterlaluan kami, melampaui batasnya kami, fi amrina, di dalam urusan kami. Wa thabbit, dan tetapkanlah oleh Engkau ya Allah, aqdamana, pada dua telapak kaki kami. Artinya tetapkanlah dua telapak kaki kami adalah tetapkanlah kami dalam melangkah menuju jalan yang benar, tetap sempurna, tetap dalam keadaan istiqomah pada kebenaran. Wangsurna, dan tolonglah oleh Engkau ya Allah pada kami, alal qaumil kafirin, atas orang-orang atau kaum yang kafir, atas orang-orang atau kaum yang kafir. Ini sebenarnya doanya ini saja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wahai Tuhan kami, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, dan juga perbuatan kami yang melampaui batas. Yang perbuatan, padahal orangnya sudah sabar, tapi dia merasa perbuatannya itu melampaui batas.
fi amrina, di dalam urusan kami. Israf itu adalah yang berlebih-lebihan. Mungkin kami kemarin melakukan kesalahan-kesalahan karena kami berbuat segala sesuatu yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan, fi amrina. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah oleh Engkau ya Allah pada dua telapak kaki kami. Wa ansurna, dan tolonglah oleh Engkau ya Allah alal qaumil kafirin. Ini adalah ciri-ciri doanya para wali Allah, para kekasih Allah. Dia ingin ditolong oleh Allah ya menghadapi orang-orang yang kafir, yang ingkar. Kalau orang itu bukan ciri-ciri wali Allah, bukan kekasih Allah, biasanya doanya egois, hanya mendoakan diri sendiri, yang nggak peduli tentang dakwah dan perjuangan Islamiyah. Lalu apa sih fadilahnya? Lah fadilahnya, keutamaannya, faedahnya dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-148. Fa'atahumullahu thawabad dunya. Fa'ata, maka memberikan hum pada mereka Allahu oleh Allah thawabad dunya, pada gajian duniawi. Jadi Allah memberikan thawab. Thawab itu bermakna pahala, gajian, ganjaran, ya, bayaran, begitu. Allah akan memberikan gajian, bayaran. Bayaran dunia yaitu apa? Harta benda, kemuliaan, kemewahan, kebahagiaan duniawi. Wa husna thawabil akhirati, dan pada sebaik-baiknya pahala akhirat. Jadi ini adalah doa yang akan mendapatkan gaji, bayaran kontan dari Allah, bayaran cash di dunia, dan juga sebaik-baiknya pahala di akhirat, yaitu surganya Allah. Jadi sekali lagi ya, ini dah doa yang apabila kita panjatkan setiap saat, maka akan mendapatkan gaji dunia dan gaji akhirat. Gaji dunia ya apa? Ya berupa harta duniawi, harta benda, kemuliaan, kebahagiaan. Lah gaji akhirat apa? Gaji akhirat ya berupa surganya Allah, kemuliaan, kebahagiaan di surganya Allah Azza wa Jalla kelak di yaumil qiyamah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu bermula Allah, yuhibbu yaitu mencintai oleh dia Allah, al-muhsinina kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sekali lagi kita tuntun doanya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dibaca habis sholat, batas sholat lebih bagus ya, batas sholat di mana saja. Kalau kita merasa gundah gulana, dihina, merasa tercepit, kepepet dan seterusnya, maka bersabar dengan cara kita berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Diulang-ulang. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.